Laki-laki ini tengah mengenang kepergian kedua orang tuanya beberapa tahun yang lalu, tepat pada ulang tahunnya ketika dia berusia 8 tahun. Di sela-sela berdoa, tiba-tiba kakeknya menelpon, tapi Tarak mematikan panggilan itu. Selesai berdoa, lagi-lagi kakek menelpon, dan bibi yang sudah dianggapnya sebagai orang tuanya itu meminta Tarak untuk mengangkat telepon dari kakeknya itu. Dengan berada hati, Tarak pun mengangkatnya, dan dengan senang hati kakek berbicara dengan Tarak yang kini telah dewasa. Karena sudah puluhan tahun tidak bertemu, kakek meminta Tarak untuk kembali ke India karena dia sangat merindukan cucunya itu. Selain itu, Tarak juga merupakan satu-satunya cucunya yang akan menjadi pewaris tunggal di perusahaan mereka. Tapi Tarak lagi-lagi menolak untuk kembali dengan segala macam alasannya. Nah, selepas menelpon kakek, Tarak pergi mengunjungi makam kedua orang tuanya. Di sana dia membawakan bunga untuk keduanya, dan lagi-lagi dia tiba-tiba teringat kejadian berpuluh-puluhan tahun yang lalu, di mana saat itu dia dan kedua orang tuanya datang mengunjungi si kakek untuk pertama kalinya setelah dia dilahirkan. Kakek nampak sangat bahagia dengan kehadiran Tarak, namun tidak dengan ayah dan ibunya. Kakek malah tidak menerima kehadiran mereka lantaran ayahnya ini telah menolak dijodohkan dengan wanita pilihannya, tetapi malah memilih wanita lain, yaitu ibunya Tarak. Nah, meskipun mereka semua tengah dirundung kesedihan, ayah dan ibu Tarak ini masih ingin merayakan ulang tahun Tarak, sehingga pergilah mereka untuk membeli kue ulang tahun. Namun saat di perjalanan, inilah yang terjadi. Ya, kedua orang tua Tarak ini mengalami kecelakaan sehingga membuat mereka meninggal dunia. Dan inilah alasan mengapa Tarak tak ingin lagi bertemu dengan kakeknya itu. Di saat yang bersamaan, Tarak dikejutkan dengan nyanyian seorang gadis yang juga tengah mengunjungi makam ibunya. Gadis yang bernama Mira ini pun dimarahi pengunjung yang lain karena nyanyiannya itu dianggap membuat keributan, sehingga terjadilah percekcokan di antara mereka. Tarak lalu menghampiri mereka dan melerai keributan itu. Mira pun berterima kasih kepada Tarak, lalu mereka pun berkenalan. Melihat ketampanan Tarak, Mira sangat suka dan menggoda Tarak. Dia pun meminta Tarak untuk selfie berdua, tapi Tarak menolak dan pergi meninggalkan Mira. Ketika di rumah ini, Bibi sangat cemas kepada Tarak yang belum kepikiran untuk menikah. Bibi mengatakan kini sudah waktunya Tarak mencari calon istri, tapi Tarak menolak karena dia tidak ingin menikah. Baginya menikah itu hanya akan membawa masalah, dan kini dia telah nyaman dengan kondisinya saat ini. Tarak ini kaget ketika Mira memasuki mobilnya secara tiba-tiba. Mira mengatakan kepada Tarak bahwa dia harus membawanya pergi dari sana karena ada orang yang tengah mengejarnya. Tarak pun percaya, lalu pergilah mereka bersama. Namun saat sudah jauh, Tarak tak melihat seorang pun yang mengejar mereka. Tarak mulai mengerti bahwa Mira telah membohonginya dan tengah mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Nah, ketika Mira turun dari mobil untuk mengajak Tarak selfie, Tarak akhirnya meninggalkan Mira di jalan sendirian. Besoknya ketika Tarak tengah di kantor, laki-laki ini memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Tarak menanyakan apakah dia wanita yang agak sedikit aneh dan gila. Laki-laki itu menjawab tidak. Wanita itu sangat ramah dan sopan. Mendengar itu, Tarak pun mengizinkan wanita itu masuk. Dan ketika wanita itu tepat di depan pintu ini, Tarak kaget karena wanita itu mirip dengan Mira. Sehingga Tarak pun berpikir bahwa wanita itu adalah kembarannya Mira. Tapi Mira mengatakan dia adalah Mira itu sendiri. Tak lama Mira pun menawarkan selebaran kertas untuk mengajak Tarak kerjasama sebagai model iklan di perusahaannya, dengan alasan karena Tarak tampan dan memiliki tubuh yang atletis. Tarak menolak tawaran Mira, tapi Mira memohon dan meminta Tarak mempertimbangkannya lagi. Nah, setelah kepergian Mira, entah apa yang dipikirkan Tarak. Dia menandatangani berkas itu dan menyetujui tawaran Mira. Dengan begitu, maka senanglah Mira ini. Di sana, Mira langsung mengajak Tarak untuk berfoto bersama dengan dalih sebagai model iklan Mira. Tapi ternyata di sana Tarak dibohongi karena Mira ternyata hanya ingin mengajak Tarak selfie. Mengetahui itu, Tarak marah karena dia dijadikan sebagai bahan candaan. Dan sesampainya di rumah, Tarak meluapkan emosinya dan menceritakan hal itu kepada bibinya. Namun ternyata bibinya ini sudah tahu lantaran Mira telah memberitahu si bibi sebelum Tarak pulang ke rumah itu. Nah, melihat Mira ada di rumah itu, Tarak semakin marah. Dia memaksa Mira untuk pergi dari rumahnya. Dan ketika sampai di luar rumah, Mira menyatakan cintanya kepada Tarak. Tarak kaget dan dengan yakin meminta Mira melupakan perasaannya itu. Selain itu, Tarak juga menganggap Mira aneh karena baru saja seminggu bertemu, Mira sudah suka padanya. Namun Mira mengatakan bahwa dia telah lama menyukai Tarak sejak Tarak menjadi seorang atlet saat masa SMA dulu. Bukan hanya itu, Mira juga sudah sering melihat Tarak ketika Tarak sering mengunjungi makam kedua orang tuanya. Mira yakin bahwa Tarak ini adalah laki-laki yang baik dan pantas menjadi pendampingnya. Lalu
Maka Mira pun memberikan tantangan kepada Tarak bahwa Tarak harus mengajaknya kencan, dan jika Tarak betul-betul tak menyukainya, maka Mira berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Maka pergilah mereka kencan untuk yang pertama kalinya. Wanita ini menatap Tarak dengan tersenyum, namun ternyata dia harus menerima sebuah penolakan dari Tarak karena Tarak benar-benar tak tertarik padanya setelah kencan seharian kemarin. Wanita ini pun hanya bisa tertegun mendengar Tarak. Tarak mengatakan jika Mira harus menjauhi dirinya dan melupakan semuanya karena dia tidak percaya dengan cinta dan pernikahan. Oleh karena itu, Tarak meminta wanita ini untuk melupakannya. Mendengar penolakan Tarak, Mira kesal dan marah. Dia menganggap Tarak benar-benar tak punya perasaan, bahkan dia sama seperti binatang yang tak berhati, dan yang membedakannya hanya dia memakai pakaian. Lalu Mira dengan perasaannya yang kesal meninggalkan Tarak. Namun tiba-tiba saja di luar terdengar sebuah mobil menabrak seorang wanita. Tarak segera keluar, lalu dia kaget melihat Mira tertabrak. Dia pun menyesal karena menolak Mira. Namun saat dia menoleh ke sisi lain, dia melihat ada Mira di sana. Nah, ternyata wanita yang tertabrak itu bukanlah Mira. Karena ketakutannya tadi, akhirnya Tarak menerima Mira sebagai pacarnya. Maka resmilah mereka berpacaran. Akan tetapi, setelah 1 minggu berpacaran, tiba-tiba saja Mira menghilang tak ada kabar. Tarak kesal seolah Mira ingin mempermainkan dirinya. Dan setelah 1 minggu tak berkabar, tiba-tiba Mira datang ke rumahnya. Tarak yang masih kesal tak mengucapkan sepatah kata pun. Mira lalu mengeluarkan sebuah undangan pernikahan. Tanpa membaca surat itu, Tarak langsung marah. Bibi mencoba melindungi Mira, namun Tarak jadi meminta maaf ketika Tarak tahu bahwa itu undangan pernikahan ayah Mira. Mira lalu menceritakan bahwa beberapa hari ini dia tak ada kabar karena dia tengah berpikir keras memikirkan keinginan sang ayah yang ingin menikah lagi. Mira pun lanjut mengatakan jika dulu Tarak tak percaya dengan cinta dan pernikahan, kini dia merasakan itu. Dia merasa bahwa semua laki-laki sama seperti ayahnya, yang dengan semudah itu melupakan kenangan bersama istri pertamanya dan dengan mudah mencintai wanita lain yang baru dia kenal. Sadar dengan maksud perkataan itu, Tarak berusaha meyakinkan Mira bahwa dia akan mencintai Mira sampai mati. Namun Mira tidak percaya karena dia yakin bahwa Tarak sama seperti ayahnya, dan suatu hari nanti dia akan melupakannya dan mencintai wanita lain yang baru dia kenal seperti ayahnya. Karena saking cintanya, Tarak bersumpah akan melakukan apapun demi membuktikan cintanya itu. Dengan begitu, Mira menantang Tarak untuk tidak menghubunginya dan jangan pernah bertemu selama 60 hari. Dan jika Tarak selama 60 hari tidak jatuh cinta pada wanita lain, Mira akan menikah dengannya. Tarak melihat kakeknya kerja sebagai tukang semir sepatu di jalanan. Dia penasaran mengapa kakek melakukan itu. Neha, si gadis cantik ini, mengatakan bahwa kakek sengaja melakukan itu untuk menyumbangkan hasil keringatnya demi penebusan dosa kepada orang tua Tarak. Tarak yang mendengar itu jadi terharu. Dia pun langsung mendekati si kakek dan memeluknya. Kakek pun sangat bahagia karena cucunya mau menemuinya di India. Lalu mereka pun menuju ke kuil untuk berdoa. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerobot ingin mendahului. Kakek pun marah karena mereka tak sopan. Tarak tak ingin ambil pusing dan meminta mereka semua duluan. Setelah selesai berdoa, Tarak dan kakek kembali berjumpa orang-orang sombong itu. Mereka meremehkan si kakek. Melihat kakeknya diperlakukan tidak baik, Tarak menunjukkan keberaniannya. Dia menghajar semua orang itu satu persatu. Dan ketika Tarak tengah menghabisi orang-orang itu, tiba-tiba kakek ditembak oleh seseorang. Sehingga kakek pun harus dilarikan ke rumah sakit. Semua orang sangat khawatir, tapi beruntungnya kakek tak apa-apa. Dan saat di rumah, kakek merasa umurnya tak akan lama lagi. Dia pun merasa Neha dan Tarak ini serasi, maka dia berniat menjodohkan Tarak dan Neha. Neha mengatakan itu tidak mungkin, karena dia bukanlah gadis yang menjadi idaman Tarak. Di sisi lain, orang-orang kepercayaan kakek kini telah menjadi pengkhianat karena Tarak dijadikan sebagai pewaris perusahaan kakek. Mereka saling menyalahkan karena penembakan yang mereka rencanakan gagal membuat kakek ini meninggal. Sementara di tengah-tengah pembicaraan mereka, Tarak ini datang, dan dia telah menangkap anak buah yang telah menembak kakek. Tarak kini berhasil membongkar kejahatan mereka. Lantas Tarak yang marah langsung membuat mereka tak berdaya menghadapi keganasan Tarak. Kakek pun jadi marah dan kecewa karena ketiga orang ini telah berkhianat kepadanya. Lalu kakek pun mengusir mereka. Namun anak-anak ini menangis meminta agar ayah mereka diampuni. Karena tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti dulu, kakek akhirnya memaafkan mereka. Lalu dia pun menatap Tarak dan menanyakan apakah keputusannya itu benar. Tarak mengatakan iya, namun dia menanyakan mengapa dulu kakek tidak melakukan hal yang sama kepada kedua orang tuanya. Dan jika kakek mau memaafkan kedua orang tuanya, tentu mereka masih hidup dan berdiri di sana bersamanya. Tarak pun menyalahkan kematian kedua orang tuanya disebabkan oleh si kakek. Tarak pun terus meluapkan kekecewaannya kepada si kakek dengan menunjukkan sebuah foto di
mana di sana tidak ada ayah, ibu, dan dirinya. Mendengar itu kakek sedih dengan semua itu, lalu dia pun masuk ke kamar mengambil foto ibu Tarak. Seketika kakek pun terjatuh tak sadarkan diri. Kakek yang tengah sakit akhirnya meminta Tarak dan Neha untuk menikah. Mendengar itu Tarak bimbang. Di sisi lain dia tengah memperjuangkan cintanya kepada Mira, sedang di sisi lain kakek ingin menjodohkannya dengan Neha. Akan tetapi Tarak menyetujui keinginan kakek karena alasan kesehatan kakek. Setelahnya Tarak mengajak Neha keluar. Mereka berbicara berdua. Di sana, Tarak mengatakan kepada Neha bahwa dia telah memiliki pacar bernama Mira. Dia ke India karena ingin membuktikan cintanya kepada Mira. Jadi, demi kakek mereka berdua harus berpura-pura menikah. Mendengar itu, Neha setuju. Tapi di dalam hatinya sedih karena dia ternyata menyukai Tarak. Nah, di hari yang telah ditentukan, keluarga melakukan pertunangan antara Tarak dan Neha. Dan tak ada seorang pun yang tahu jika sebenarnya pertunangan itu hanyalah sandiwara untuk menyenangkan hati si kakek. Dan ketika pertukaran cincin, Tarak terus membayangkan Mira dan kisah-kisah indah bersama kekasihnya itu. Hari terus berlalu setelah 60 hari di sana, Tarak akhirnya harus kembali ke Eropa untuk membuktikan cintanya kepada Mira. Nah, ketika Tarak pamit untuk kembali ke Eropa dengan alasan bisnis, kakek sangat kaget karena kakek telah mengatur hari pernikahannya dengan Neha. Beruntungnya, Neha meyakinkan kakek dan mengatakan bahwa dia akan ikut bersama Tarak ke Eropa. Dan setelah kembali, mereka akan segera menikah. Kakek pun setuju lalu mereka pergi ke Eropa untuk menemui Mira. Ketika sampai di rumah Mira, mereka melepaskan cincin pertunangan itu. Dan Tarak pun segera berlari menuju ke kamar atas tempat Mira berada. Namun perasaan Tarak sedikit tak enak. Dan ketika sampai di depan pintu kamar Mira, Tarak pun kaget melihat si Mira. Mira ternyata sedang sakit parah. Tarak kaget dan hampir tak percaya. Neha yang melihat kondisi Mira pun kaget. Tarak lalu mendekati Mira dan memberikan pelukan hangat kepada Mira sebagai bukti cintanya kepada Mira. Sang ayah lalu menceritakan bahwa selama ini Mira mengidap saraf motorik, di mana penyakit ini sangat berbahaya dan akan merusak sistem saraf secara perlahan. Dan ketika mengetahui penyakit yang dideritanya, Mira meminta ayahnya tidak memberitahukan itu kepada Tarak. Dan ternyata tantangan yang diberikan Mira kepadanya selama 60 hari itu dengan tujuan agar Tarak bisa pulang ke India dan berbahagia bersama kakek. Sementara pernikahan ayahnya Mira juga ternyata atas permintaan Mira sendiri karena dia tidak ingin ketika dia pergi ayahnya sedih dan tidak ada yang menemaninya. Dari sini diketahui ternyata Mira adalah gadis yang tidak hanya mementingkan diri sendiri dan hanya hidup untuk membahagiakan orang lain. Mendengar perkataan si ayah, Tarak seakan sadar akan arti sebuah cinta dan keluarga. Menjelang akhir hidupnya, Mira meminta Tarak memeluknya untuk yang terakhir kalinya. Dan sambil memanggil nama ibunya, Mira pun akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kepergian Mira menyisakan kesedihan mendalam bagi mereka. Dan singkat cerita, Tarak dan Neha akhirnya kembali ke India menemui kakeknya. Di sana kakek sangat khawatir menunggu kedatangan mereka. Di kamar ini, Tarak menceritakan tentang kondisi Mira dan dia meminta Bibi untuk membatalkan pernikahan itu. Tapi Bibi khawatir tentang kondisi kesehatan kakek. Di sisi lain, Neha yang tahu betul bagaimana besarnya cinta Tarak kepada Mira juga ingin membatalkan pernikahan mereka. Tapi semua orang menolak dengan alasan yang sama. Sehingga demi kakek mereka akhirnya sepakat agar Neha dan Tarak pura-pura menikah dan pura-pura menjadi suami istri selama kakek mereka masih hidup. Nah, di saat hari pernikahan, kakek merasa sangat bahagia, sedangkan Tarak terus membayangkan Mira kekasihnya. Di saat pemasangan kalung pengantin, Tarak sangat tegang dan memejamkan matanya sambil membayangkan saat-saat terakhir Mira. Sambil meneteskan air mata, Ibu Neha ingin mengikatkan kalung itu sendiri. Tapi, tiba-tiba saja Tarak mendekat dan mengikatkan kalung itu. Neha seakan tak percaya, karena jika itu terjadi, maka pernikahan itu dinyatakan sah. Tampaklah semua orang pun sangat bahagia. Dan di akhir kisah, tampak Tarak memanggil seseorang bernama Mira. Ternyata, dia adalah gadis kecil yang merupakan anak Tarak dan Neha. Mira kecil pun merasa heran mengapa ayahnya terus memanggil-manggil namanya Mira. Ibunya kemudian mengatakan, karena namamu itu adalah sesuatu yang ayahmu rindukan. Dan film pun selesai.